Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Bahrul Khair Amal, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Masalah-Masalah Sosial. Perkenalkan, nama saya Novita Suryani Pakpahan dari kelas D reguler tahun 2020 dari jurusan Pendidikan Antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kemiskinan. Sebelum lebih jauh untuk memahami perihal faktor kemiskinan, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana saat seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan yang layak. Kemiskinan juga diartikan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk yang miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan itu sendiri. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kemiskinan. Jadi, jenis-jenis kemiskinan itu ada 4. Yang pertama, kemiskinan absolut. Yang kedua, kemiskinan relatif. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Dan yang keempat, kemiskinan struktural. Baik, di sini saya akan pertama menjelaskan mengenai kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian, kebutuhan sandang, dan kebutuhan tempat tinggal. Jadi, banyak masyarakat yang belum layak untuk menerima tempat tinggal yang layak untuk ditempati, dan banyak masyarakat juga yang belum layak untuk memakai pakaian yang layak untuk dipakai sehari. Memahami dan mengukur kemiskinan, dijelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya dan tidak bersungguh-sungguh di dalam berusaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna dan sebagainya, di mana masyarakat yang fisik yang tidak sempurna yang merasa menganggap dirinya tidak berguna lagi, sehingga ia malas-malasan untuk mencari pekerjaan, padahal seperti yang kita ketahui banyak pekerjaan yang tidak langsung turun ke lapangan, seperti bisa berjualan online, menjual barang-barang di online, pasti yang akan mendapatkan hasil seperti uang. Di sini saya akan memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama, pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap banyak pekerja, dan pemerintah juga bisa menyediakan lapangan pekerja yang memadai, dan pemerintah juga bisa memberikan pusat pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan kerja. Jadi, dengan faktor kemiskinan yang rendahnya pendidikan, dengan adanya mendirikan pusat latihan pekerjaan, mungkin banyak masyarakat yang akan lebih giat lagi untuk ikut melakukan pelatihan kerja agar dapat mampu bersaing dengan bersaing dengan masyarakat yang memiliki gelar sarjana. Dengan adanya pelatihan kerja ini dapat mengurangi sistem kemiskinan. Dan yang kedua yaitu pemerintah dapat menghapuskan korupsi. Dengan adanya dengan pejabat menghabiskan atau mengkorupsikan uang masyarakat, itu juga akan mengakibatkan faktor kemiskinan itu sendiri. Yang ketiga, pemerintah dan pasar menjaga stabilitas harga bahan pokok yang dapat penyediaan bahan kebutuhan pokok. Yang keempat, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat. Jadi, yang bisa saya simpulkan, jadi jika kemiskinan itu
berasal adanya faktornya dari dalam diri sendiri dan ada faktor dari luar. Dari dalam sendiri itu adanya kemalasan, yang tidak mau berusaha dan gampang menyerah, dan faktor yang dari luar itu adanya keterbatasan, faktor dari tingkat rendahnya ke pendidiknya dan terbatasnya sumber daya alam. Mungkin dengan kita lebih berusaha lagi, pasti juga ada yang terutama ada niat dan lebih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, yang dimana kita harus berpikir untuk dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri dan dapat lebih membuat lebih sejahtera keluarga kita sendiri. Jadi yang terpenting itu semua dengan adanya usaha dan adanya kemauan. Baik, sekian dari hasil video pemaparan saya mengenai kemiskinan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saran dan kritik saya sangat butuhkan untuk lebih melengkapi video ini dan lebih menyempurnakan video ini. Sekian dan terima kasih.